Saya akan mulai dulu dengan pengertian dan tujuannya, agar kita semua punya gambaran yang jelas. Hukum ketenagakerjaan itu sebenarnya adalah aturan yang mengatur hubungan antara pekerja sama pengusaha. Isinya tentang hak dan kewajiban masing-masing. Kalau di Indonesia, aturan ini ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang udah mengalami perubahan lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Intinya hukum ini tuh kayak rambu-rambu yang bikin hubungan kerja tetap adil, aman, dan saling menguntungkan. Untuk tujuan dari hukum ketenagakerjaan ini ada beberapa. Yang pertama, agar tenaga kerja bisa diberdayakan secara maksimal, tapi tetap menghargai sisi kemanusiaannya. Kedua, hukum ini membantu pemerataan kesempatan kerja, jadi nggak cuma terpusat di kota besar saja, tapi juga di daerah. Ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja supaya mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Jadi tidak cuma soal kerja, tapi juga kehidupan di rumah ikut diperhatikan. Jadi bisa dibilang hukum ini tidak cuma mengatur, tapi juga melindungi dan menyejahterakan pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerjaan atau buruh berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ada beberapa atas dasar. Yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Tiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Empat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Empat, dalam pelaksanaannya perjanjian kerja wajib dibuat secara tertulis bahwa bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin, serta sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. 2. Nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan atau buruh. 3. Jabatan atau jenis kelamin. 4. Tempat pekerjaan. 5. Besarnya upah atau cara pembayaran. 6. Syarat-syarat pekerjaan yang memuat hak dan kewajiban pengusaha, pekerja, atau buruh. 7. Mulai jangkauan waktu berlaku perjanjian kerja. 8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja merupakan fondasi penting dalam roda perekonomian suatu negara. Di Indonesia, dinamika ini diatur secara komprehensif oleh hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi, isu-isu terkait ketenagakerjaan semakin kompleks. Fenomena permasalahan dalam ranah hukum ketenagakerjaan di Indonesia sangat beragam. Perselisihan hak dan kepentingan, misalnya seperti seringkali muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap perjanjian kerja bersama atau regulasi yang ada. Selain itu, isu-isu seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak, praktik upah di bawah standar, hingga ketidakpastian status kerja, terutama pada era gig ekonomi. Gig ekonomi adalah model pasar tenaga kerja yang didominasi oleh pekerja jangka pendek atau kontrak lepas atau bisa disebut freelance. Daripada pekerjaan penuh waktu yang permanen, para pekerja di model ini sering disebut pekerja lepas atau kontraktor independen. Mereka dibayar per proyek, per tugas, atau gig, atau per jam. Gig ekonomi berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital yang memungkinkan platform online menghubungkan penyediaan jasa atau pekerja dengan pengguna jasa secara efisien, seperti transportasi dan pengantaran, pekerja kreatif, dan jasa profesional. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, masih belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja di era ekonomi digital dan gig ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci, yaitu yang pertama, ada kesenjangan konsep dan realitas. Lalu, yang kedua, ada sifat hubungan kemitraan yang rentan. Lalu yang terakhir, ada kendala penegakan hukum. Meskipun ada upaya pemerintah untuk mengawal faktor atau sektor ini, penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Inspektasi ketenagakerjaan sulit dilakukan karena sifat pekerja yang tidak terpusat di satu lokasi. Selain itu, belum ada regulasi yang secara spesifik mengakui atau mengatur hak-hak pekerja platform.
Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari tanggung jawab. Faktor-faktor utama penyebab perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Perselisihan hubungan industrial di Indonesia seringkali terjadi akibat beberapa faktor dominan yang saling berkaitan. Berikut adalah faktor-faktor utamanya. Yang pertama ada ketidakjelasan, peraturan, dan kesepakatan kerja. Yang pertama ada perjanjian kerja, yaitu banyak kasus perselisihan timbul dari ketidakjelasan atau ketidakpahaman terhadap isi perjanjian kerja, baik itu perjanjian kerja bersama PKB maupun perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Pekerja seringkali tidak mendapatkan salinan perjanjian atau tidak memahami hak dan kewajiban mereka. Lalu selanjutnya ada peraturan perusahaan, yaitu aturan yang dibuat sepihak oleh perusahaan tanpa melibatkan perwakilan pekerja dapat menimbulkan ketidakadilan terutama terkait sanksi. Yang kedua ada isu upah dan kesejahteraan. Yang pertama ada upah di bawah standar, yaitu meskipun ada aturan upah minimum, banyak perusahaan terutama di sektor informal dan UMKM membayar upah di bawah standar. Hal ini menjadi sumber utama ketidakpuasan. Lalu selanjutnya ada keterlambatan pembayaran upah, yaitu keterlambatan atau tidak dibayarkannya upah lembur atau tunjangan lainnya seringkali memicu protes dan tuntutan hukum. Yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja PHK. Yang pertama ada PHK sepihak, yaitu pengusaha yang melakukan PHK tanpa alasan yang sah atau tanpa mengikuti prosedur yang benar adalah penyebab utama perselisihan. Pekerja merasa haknya terlanggar terutama terkait uang pesangon. Lalu selanjutnya ada efisiensi dan restrukturisasi, yaitu alasan PHK karena efisiensi perusahaan sering menjadi titik sengketa di mana pekerja mempertahankan validitas alasan tersebut dan menuntut kompensasi yang adil. Lalu yang terakhir ada pelanggaran normatif. Yang pertama ada hak berserikat, yaitu adanya upaya menghalangi pekerja untuk membentuk serikat pekerja merupakan pelanggaran berat yang sering memicu konflik. Yang kedua ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja K3, yaitu pengabaian terhadap standar K3 yang mengakibatkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat menjadi pemicu perselisihan serius. Hubungan industrial yang harmonis dan adil tidak bisa tercipta begitu saja. Ada 3 pihak utama yang memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ini. Yang pertama, ada pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Ketiganya bekerja sama dalam sebuah sistem yang disebut tripartite, di mana masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sendiri. Yang pertama ada peran pemerintah. Pemerintah adalah pemangku kebijakan dalam hubungan industrial. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyusun dan menegakkan peraturan ketenagakerjaan, seperti jam kerja, upah minimum, dan hak cuti. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Lalu, juga ada melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah memastikan semua pihak mematuhi aturan yang sudah ada. Selanjutnya, ada penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, untuk membantu penyelesaian konflik antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah bertindak sebagai wasit yang netral, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Yang kedua ada peran serikat pekerja. Serikat pekerja adalah wadah perjuangan hak-hak pekerja. Mereka didirikan untuk menyuarakan aspirasi dan melindungi kepentingan anggota mereka. Peran serikat pekerja meliputi melakukan perundingan dengan pihak pengusaha untuk mendapatkan hak-hak yang lebih baik bagi pekerja, seperti kenaikan upah, fasilitas kesehatan, dan tunjangan lainnya. Serikat pekerja berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan antara pekerja dan pengusaha, memastikan suara pekerja didengar dan hak-hak mereka tidak dilanggar. Selanjutnya, ada peran asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha seperti APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, adalah perkumpulan pengusaha yang memiliki tujuan yang sama. Peran utama mereka adalah, yang pertama adalah menjembatani kepentingan pengusaha dengan pihak-pihak lain dalam hubungan industrial.
Yang kedua, menjadi mitra dialog bagi pemerintah dan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Yang ketiga, memberikan dukungan dan informasi kepada anggotanya terkait peraturan dan praktik bisnis yang baik. Nah, asosiasi pengusaha ini memastikan suara pengusaha juga dipertimbangkan dalam setiap kebijakan, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Dari ketiga peran tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga pihak ini memiliki peranan yang saling melengkapi. Pemerintah menciptakan aturan main, serikat pekerja memperjuangkan hak pekerja, dan asosiasi pengusaha mewakili kepentingan pengusaha. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara ketiganya merupakan kunci untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, yang dimana keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua pihak.